Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di dalam Digital Lectures bersama DocCourse. Kali ini, topik yang akan kita bahas adalah topik dari ilmu kesehatan anak, yaitu tentang penyakit campak. Campak, atau yang dikenal juga dengan nama lain measles, morbilli, atau rubeola, adalah suatu penyakit infeksi akibat virus campak morbillivirus. Morbillivirus adalah sebuah virus RNA dari famili Paramyxoviridae. Manusia adalah inang bagi virus ini. Morbillivirus memiliki beberapa struktur protein penyusun, dan yang paling imunogenik adalah protein H, hemaglutinin, dan protein F, atau protein fusi. Transmisi terjadi melalui droplet dan melalui udara atau aerosol yang mengandung virus. Nantinya, virus akan masuk melalui saluran pernafasan dan konjungtiva. Infeksi virus ini dapat menyebabkan nekrosis pada epitel saluran pernafasan, vaskulitis pada kulit, dan membran mukosa mulut. Penyakit ini sangat mudah menular, sehingga mungkin saja terjadi kejadian luar biasa atau KLB. Namun, penyakit ini dapat dicegah dengan imunisasi. Perjalanan penyakit ini terbagi menjadi 4 fase, yaitu fase inkubasi selama 10-12 hari, kemudian dilanjutkan dengan stadium prodromal selama 2-4 hari, kemudian stadium erupsi 5-6 hari, stadium konvalesen 1-2 minggu atau 7-14 hari. Pada periode pertama, yaitu fase inkubasi, virus bermigrasi ke KGB regional. Kemudian terjadinya viremia primer yang menyebarkan virus ke sistem retikuloendotelial, dan kemudian terjadi pula viremia sekunder setelahnya yang menyebarkan virus ke permukaan tubuh. Pada fase ini, sekitar 10-12 hari pasca paparan, belum terlihat adanya tanda-tanda atau gejala klinis pada pasien. Selanjutnya adalah stadium prodromal selama 2-4 hari. Stadium ini ditandai dengan peningkatan demam yang diikuti dengan batuk, pilek, kemerahan faring, nyeri menelan, stomatitis, dan konjungtivitis. Yang perlu diingat pada stadium prodromal ini adalah gejala 3C, yaitu cough atau batuk, koriza atau pilek, kemudian konjungtivitis. Kemudian, kenali tanda patognomonik, yaitu bercak koplik. Bercak koplik ditemukan pada mukosa bukal, paling sering pada bagian molar 2 bawah, yang berwarna putih keabuan dengan dasar kemerahan. Biasanya, bercak ini muncul 1-2 hari sebelum dan 1-2 hari sesudah timbulnya ruam. Kemudian, selanjutnya adalah stadium erupsi, selama 5-6 hari. Pada stadium ini, demam akan dapat terus meningkat hingga mencapai 40 derajat Celcius. Pada puncak demam, akan timbul ruam makulopapular. Ruam dimulai dari belakang telinga, kemudian menyebar ke wajah, leher, dan ekstremitas. Biasanya, dalam 3 hari, ruam sudah menyebar ke seluruh tubuh. Pada stadium terakhir, yaitu stadium convalescence, demam akan mulai turun, kemudian ruam akan mulai menghilang dan meninggalkan bekas hiperpigmentasi. Biasanya, ruam akan menghilang sesuai dengan urutan kemunculannya. Diagnosis campak dapat ditegakkan secara klinis. Informasi untuk menegakkan diagnosis dapat diperoleh melalui proses anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pada anamnesis, kita harus menggali keluhan utama dari pasien. Pada anamnesis, kita dapat menanyakan keluhan utama pasien. Keluhan utama pasien bisa berupa demam, maupun berupa ruam, ataupun gejala khas dari campak lainnya. Kemudian, tanyakan juga gejala penyerta sesuai perjalanan penyakitnya. Ingat, gejala 3C, yaitu cough, koriza, dan konjungtivitis, serta tanda patognomonik, yaitu bercak koplik. Kemudian, tanyakan juga adanya riwayat gejala serupa di lingkungan sekitar. Karena campak ini sangat mudah menular, bisa ditanyakan apakah di lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah ada keluhan yang sama. Kemudian, tanyakan juga riwayat imunisasi campak pada pasien. Selanjutnya, pada pemeriksaan fisik, kita akan memeriksa keadaan umum, kemudian tanda-tanda vital, berat badan, panjang badan atau tinggi badan. Kemudian, kita akan memeriksa status generalisnya, dimulai dari kepala. Pada mata, kita dapat menemukan adanya tanda-tanda konjungtivitis, kemudian pada hidung, kita dapat menemukan adanya sekret, dan pada mulut, kita bisa menemukan tanda patognomonik, yaitu bercak koplik pada bagian mukosa bukal. Kenali juga adanya limfadenopati, kemudian kita akan nilai ruam makulopapular pada pasien.
Identifikasi juga adanya tanda-tanda komplikasi dari campak, seperti diare, yaitu kita lihat tanda dehidrasi, kemudian ensefalitis, adanya tanda-tanda dari kelainan sistem saraf, ada otitis media, pneumonia, dan subakut sklerosis panencephalitis atau SSP. Kemudian, pada pemeriksaan penunjang, kita dapat melakukan pemeriksaan darah yang biasa ditemukan adanya leukopeni yang disertai dengan limfopeni. Kemudian, untuk pemeriksaan lanjutannya dapat diperiksa dengan deteksi antibodi IgM dan antigen dengan menggunakan PCR. Untuk tata laksana penyakit campak terbagi menjadi dua, yaitu non-farmakologi dan farmakologi. Pada dasarnya, tata laksana penyakit campak ini adalah tata laksana suportif, sehingga pasien akan dipastikan mendapatkan cairan yang cukup, kemudian kebutuhan kalorinya terpenuhi, dan diberikan suplemen nutrisi. Untuk farmakologinya, pasien dapat diberikan vitamin A 1x1 selama 2 hari dengan dosis 50.000 international unit untuk usia kurang dari 6 bulan, 100.000 international unit per oral untuk usia 6 bulan sampai 1 tahun, dan 200.000 international unit per oral usia lebih dari 1 tahun. Kemudian diberikan obat-obatan simptomatik dan juga atasi komplikasi, misalnya seperti pemberian antibiotik jika disertai infeksi sekunder dan pemberian antikonvulsan jika disertai kejang pada pasien. Untuk indikasi rawat inap, suhu tubuh meningkat lebih dari 39 derajat Celcius, kemudian adanya tanda-tanda dehidrasi, kejang, pemberian asupan oral yang sulit, dan adanya komplikasi. Pasien nanti akan dirawat secara tirah baring di ruang isolasi. Pasien akan diedukasi mengenai penyakit, tata laksana, dan prognosisnya. Apabila tata laksana yang dilakukan baik, maka prognosis juga dapat baik. Dokter juga dapat melakukan edukasi pencegahan, yaitu dengan edukasi imunisasi campak. Imunisasi campak diberikan pada umur 9 bulan, diulang saat masuk sekolah SD, yaitu dalam program BIAS, atau imunisasi MMR pada umur 12-15 bulan, diulang saat umur 5-6 tahun. Sekian materi dari Digital Lectures Course kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.